materi tentang pembahasan candlestick. Candlestick ini menjadi tolak ukur pertama untuk kita mengukur price action, pergerakan harga di market apapun. Selama ada candlestick, kita bisa memprediksi atau memperkirakan pergerakan harga melalui psikologis yang terjadi di pasar. Tujuan kelas malam ini serta diharapkan dapat mengetahui dasar-dasar candlestick, memahami psikologis pasar melalui candlestick. Nah, itu poin penting untuk kita memahami psikologis pasar yang terjadi. Ini tentang sejarah singkat candlestick. Candlestick pertama kali digunakan oleh para analis teknis di Jepang ya, sejak pasar saham di negara itu berdiri di kisaran sekitar 1870-an. Nah, ini pencetusnya pertama kali candlestick adalah seorang Munehisa Homa pada tahun 1700-an. Ini cikal bakal candlestick dicetuskan oleh Munehisa Homa, jadi dari Jepang ya. Sedangkan yang mengenalkan teknik candlestick di dunia barat adalah seorang Steve Nison. Ini dari Jepang, dia bawa ke dunia barat, Eropa dan sekitarnya untuk memperkenalkan teknik candlestick yang dipelajarinya. Jadi candlestick formasi sekarang yang kita kenal itu adalah cetusan dari Steve Nison. Ini adalah seorang teknikalis pertama di dunia yang memiliki sertifikat teknis. Dari beliaulah lahir juga banyak para analis yang menggunakan metode candlestick ini, karena pada saat itu dia membuka sebuah metode pembelajaran tentang candlestick yang akhirnya mempengaruhi para teknikalis di dunia. Jadi cukup legendary ini Steve Nison. Kemampuan dalam mengenali psikologis pasar adalah bagian terpenting untuk mendeskripsikan kondisi pasar yang sedang berlangsung. Jadi kita sangat perlu mengenali psikologis pasar yang sedang terjadi, yaitu melalui media candlestick. Kita bisa mengenali kondisi pasar yang sedang terjadi. Jadi sangat penting kita untuk memahami psikologis pasar. Nah, berikut ini adalah istilah dasar candlestick, di mana terjadi sebuah pembukaan harga dan penutupan harga. Di sini ada beberapa ilustrasi yang menjadi bagian penting, bagian awal dasar pengenalan candlestick, di mana ada sebuah upper shadow, lalu ada lower shadow. Ini untuk market dari pembukaan, lalu ke penutupan. Nah, ini biasanya ilustrasi digambarkan dengan warna hijau untuk naik dan merah untuk penurunan. Itu juga ada istilah dasar candlestick, tidak terdapat sebuah shadow. Ini biasanya disebut marubozu. Ini dari open sampai close itu tidak ada yang namanya shadow, upper atau lower. Oke, ini istilah dasar candlestick. Itu juga ada di mana pembukaan dengan closing itu sama-sama berada di level yang sama. Ini biasanya disebut dengan doji. Jadi kita kembangkan dengan formasi-formasi dari bermacam-macam doji. Di sini ada high, lower, ini disebut dengan upper shadow. Yang paling bawah ini disebut dengan lower shadow. Sementara open dan close di level yang sama. Selanjutnya, kondisi psikologi sebuah pasar dapat tercermin melalui candlestick. Ini kondisi pasar yang berulang menjadi dasar para analis untuk melakukan analisa pergerakan harga selanjutnya. Jadi berdasarkan kondisi psikologis pasar yang berulang dan terus berulang, akhirnya para analis bisa melakukan analisa pergerakan harga selanjutnya. Ini didasari dari formasi-formasi candles yang terbentuk. Selanjutnya, dari prinsip psikologis pasar yang bisa terjadi secara berulang, seorang Steve Nison pun menemukan pola atau pattern yang terjadi pada rangkaian candlestick dan memperkenalkannya ke dunia luar. Jadi formasi-formasi saat ini yang beredar itu adalah hasil cetusan dari seorang Steve Nison. Jadi berupa formasi engulfing kah, morning star, doji star, atau hammer, itu adalah hasil cetusan bahasa dari seorang Steve Nison. Kecenderungan sebuah pergerakan harga dikategorikan menjadi dua bagian ya, yaitu kecenderungan untuk kembalikan arah atau reversal, lalu kecenderungan untuk penerusan arah. Nah, kita bisa lihat dari formasi candlestick yang terbentuk apakah berpotensi reversal atau berkelanjutan. Itu fungsinya nanti kita harus memahami kondisi pasar melalui candlestick. Dari kedua kategori tersebut, reversal atau continue, terdapat rangkaian pola candlestick yang terbentuk, yaitu dari one candle pattern,
2 candle pattern dan 3 candle pattern. Nah, ini cetusan dari seorang Steve Nison yang mengkategorikan dari format 1 candle, 2 candle, dan 3 candle. Nanti formasinya kita kenalkan beberapa formasi-formasi candle yang cukup dianggap penting.